Sampurasun. Selamat pagi saudara, senang sekali saya Anissa Nurul Fitriani dapat kembali menyapa Anda dalam Sapa Sukabumi. Saudara, di Sapa Sukabumi kali ini saya membawa pembahasan yang sangat menarik. Karena kita akan membahas tentang pertunjukan seni yang langsung disutradarai oleh seniman asal kota Sukabumi yang juga dengan pemain berbakat asal kota Sukabumi. Tunggulah Aku di Gunung Parang merupakan sebuah mahakarya yang akan dipentaskan langsung di Jakarta. Karya yang diangkat langsung dari cerita rakyat asal Sukabumi mengenai sebuah tempat yang melegenda di ingatan masyarakat tentang Gunung Parang. Oleh karenanya telah hadir bersama kita semua di pagi hari ini sutradara sekaligus penulis drama musikal Tunggulah Aku di Gunung Parang. Selamat pagi, Den Aslam. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbincang Sama-sama. di pagi hari ini. Sama-sama. Oke, dan juga saudara telah hadir juga produser dari drama musikal Tunggulah Aku di Gunung Parang, ada Kang Rio. Selamat pagi Kang Rio. Halo, selamat pagi. Iya, ini sebentar lagi kan mulai pentas ya? Ya. Betul, udah mulai sibuk. Betul. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk bisa Sama-sama. berbincang bersama saudara Kompas TV. Siap, terima kasih. Oke, sebelum kita membahas tentang drama musikal di Gunung Parang ini, kita akan bertanya terlebih dahulu nih. Karena memang waktunya ini sebentar lagi. Ini boleh Kak Rio, Kang Rio ini jelaskan sebenarnya kesibukan apa aja nih mendekati hari H sebelum pementasan. Oke, terima kasih banyak Ica dan teman-teman semua. Senang sekali ngajagi Kreasi Nusantara pagi ini bisa ngobrol-ngobrol tentang pertunjukan kami di musikal Tunggulah Aku di Gunung Parang. Memang sini sudah hamin 10 dari pertunjukannya. Jadi persiapan hari ini intens, kita lebih banyak workshop musik lagi karena produksi musik kita juga baru rampung gitu ya. Walaupun durasinya pendek, sebenarnya pertunjukannya hanya sekitar 45 menit sampai 50 menit. Tapi karena musikal live dan beberapa lagu dibuat baru, hari ini kita baru merampungkan lagu yang akan nantinya mengisi keseluruhan pertunjukan. Dan hari ini agendanya adalah workshop musiknya sendiri sebenarnya. Jadi penata musik kami, Bang Jamil Hasyani, sudah membuat lagu yang keren banget. Tadi pagi kita preview banget lagunya, terus kayak, wah ini merinding sekali gitu ya. Ekspektasiku atas lagu yang ada diharapkan di pertunjukannya muncul dan seru sekali, dan hari ini mulai diperkenalkan, mulai didengarkan juga ke semua pemain. Jadi sebenarnya secara proses kita cuma ada sekitar 15 kali latihan, dari mulai basic acting, olah tubuh, sampai bernyanyi, lalu kemudian joint rehearsal yang melibatkan ensemble keseluruhan peran gitu. Dan hari ini di latihan kita masuk ke workshop musik sebenarnya gitu. Jadi semua pemain akan latihan vokal, akan ngedengerin lagunya, akan ngepasin dengan pemusik dan sebagainya gitu. Sebelum kemudian nanti akan ada latihan-latihan lain yang lebih intens sampai ke sebenarnya kita ada showingnya tanggal 15 kan gitu. Tapi di tanggal 11 itu rencananya ada gladi bersih yang bisa ditonton publik juga sebenarnya. Jadi sebenarnya persiapannya mepet ke tanggal 11 sebenarnya secara pertunjukan gitu. Karena kan ini sudah memasuki baru hari pertama di minggu pertama di bulan Mei. Ditambah lagi itu adalah pementasan di minggu kedua di bulan Mei. Betul, Pasti ini ngebut banget ya. Yes. Oke. Dan si drama musikal Tunggulah Aku di Gunung Parang ini sebenarnya diproduksi oleh siapa? Oke. Ini entitas rumah produksinya kebetulan saya yang punya gitu ya. Jadi sejak 2023 saya nge-build entitas rumah produksi pertunjukan yang memang dikhususkan untuk teater, musikal, kabaret, monoret gitu ya. Segala macam jenis pertunjukan. Namanya Ngejagi Kreasi Nusantara, home base-nya di Sukabumi. Tujuannya sebenarnya talent inkubasi awalnya. Jadi kita sadar bahwa potensi aktor, pemusik, penari, penulis, sutradara gitu, penata-penata yang lainnya di Sukabumi itu keren banget ada gitu. Nah, aku mencoba untuk membangun wadah itu sehingga punya kesempatan pentas di luar harusnya seperti itu. Jadi dibentuklah 2023 itu Ngajagi Kreasi Nusantara sebagai entitas inkubasi untuk talent-talent di industri seni pertunjukan sebenarnya gitu. Dan alhamdulillah sudah 2 tahun berjalan. Tahun ini dapat kesempatan untuk bisa mentasin pertunjukan kita di Jakarta. Oke. Sebelum si Tunggulah Aku di Gunung Parang, sebenarnya udah ada berapa drama musikal yang diproduksi langsung sama si Ngajagi ini nih?
Kalau untuk produksi musikal ini keempat barangkali ya. Walaupun sebenarnya Tunggulah Aku itu sudah pernah perform dua kali di Sukabumi. 3. Pas HUT Kota 1 kali. Ya, HUT Kota 1 kali. Lalu waktu itu ada acara Kota Kita, dan yang terakhir kemarin Kota Kita juga di launchingnya tempat ya di Bale. Jadi at least ada 3 kali Tunggulah Aku ini pernah perform. Tapi memang 3 kali ini format pertunjukannya ada perubahan gitu ya, nggak semuanya sama gitu. Lalu produksi selanjutnya kita di Desember kemarin baru bikin musikal Sri Asih. Kalau pernah dengar tentang Sri Asih, sebuah kelompok teater yang sangat legendaris, fenomenal di Sukabumi era 80-90-an. Kemudian kita angkat itu ke dalam pertunjukan musikal di Desember 2024 kemarin. Gitu. Jadi ini berarti kelima sebenarnya, keenam setelah kemarin kita 21 April ada Kartini. Pertunjukan monolog Kartini di Jakarta juga. Berarti memang bukan drama musikal yang pertama. Tapi kalau misalkan untuk di Jakartanya sendiri, pementasan di Jakartanya sendiri sebenarnya udah berapa kali? Expand ke Jakartanya udah beberapa kali, tapi dapat ruang di Galeri Indonesia kayaknya baru sekarang. Baru sekarang. Sekarang. Tunggulah Aku di Gunung Parang. Tunggulah Aku di Gunung Parang. Jadi mungkin teman-teman juga tahu ya, Galeri Indonesia Kaya itu ekosistem pertunjukan yang sudah sangat teruji lah gitu ya. Banyak sekali mungkin orang-orang yang ingin pentas di sana, apalagi jatuhnya kita kan second city lah ya gitu ya, kota kecil gitu. Mungkin selama ini Galeri Indonesia Kaya diisi oleh penampil-penampil dari kota-kota besar gitu. Sampai akhirnya kita punya kesempatan itu, luar biasa sekali gitu ya, senang banget sebenarnya bisa perform di Galeri Indonesia Kaya. Yang notabene mereka sudah punya ekosistem pertunjukan yang nasional, internasional juga gitu. Dan alhamdulillahnya pun judul yang akhirnya disetujui oleh mereka untuk dibawakan adalah Tunggulah Aku ini gitu, karena ini khas banget ngomongin soal Sukabumi sebenarnya gitu. Jadi di momen pertama kami bisa bawa pertunjukan ke Jakarta, at least ini juga musikal dengan talenta-talenta lokal, dan judulnya pun yang sangat membawa entitas Sukabumi gitu. Itu sih jadinya senang banget. Saya juga sebenarnya yang mendengar Tunggulah Aku di Gunung Parang yang akan ditayangkan langsung di Jakarta ikut bangga. Karena memang Sukabumi ini masih kota kecil yang belum begitu dilirik oleh banyak orang, apalagi tentang drama musikalnya. Iya, sebetulnya nah kita akan membahas mengenai Tunggulah Aku di Gunung Parang, tentang sinopsisnya, tentang bagaimana cara pembuatannya, sampai tadi juga sempat dijelaskan bahwa Tunggulah Aku di Gunung Parang ini bukan pementasan yang pertama. Nah, itu akan kita ulik lagi, namun kita akan jeda dulu, kita tahan dulu pembicaraan kita pada pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Sukabumi. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Nyalakan pagi dengan energi berita terpercaya. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda hari ini. Update peristiwa terhangat dari dalam dan luar negeri bersama narasumber kredibel. Untuk jalani hari lebih positif, ikuti Sapa Indonesia Pagi setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV.
Demo pengemudi ojek online di Kota Cirebon, Jawa Barat berlangsung ricuh. Aksi juga dilakukan di Balai Kota Cirebon. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Kasus pelecehan seksual saudara dokter kandungan pelaku pelecehan di salah satu klinik di Garut, Jawa Barat telah ditahan. Saudara, saatnya kita akan lihat bagaimana situasi lalu lintas pada sore hari ini. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Jika peristiwa ini terbukti terjadi pelecehan seksual terhadap pasien, apa sanksi terberat dari IDI? Topik-topik hangat dibahas bersama narasumber kredibel. Perusahaan wisata luar angkasa Blue Origin milik Jeff Bezos membawa sejumlah tokoh perempuan termasuk penyanyi Katy Perry berwisata ke luar angkasa. Kami lengkapi referensi Anda dengan berita peristiwa teraktual. Ikuti Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Baik saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Sukabumi dan kita masih membahas mengenai drama musikal Tunggulah Aku di Gunung Parang yang akan pentas langsung di Jakarta. Tadi kita sempat berbincang mengenai produksinya seperti apa, lalu ceritanya juga yang sudah ternyata dipentaskan lebih dari satu kali. Namun, pasti saudara Kompas TV di rumah sekalian juga masih belum tahu sebetulnya sinopsisnya seperti apa sih. Nah, kita akan langsung berbincang dengan Den Aslam selaku penulis dan juga sutradara dari drama musikal Tunggulah Aku di Gunung Parang. Jadi, Den Aslam nih boleh dijelaskan secara singkat tentang sinopsis dari drama musikal ini tuh apa? Di Tunggulah Aku di Gunung Parang itu sebetulnya terinspirasi dari folklore legenda Sukabumi gitu tentang seorang pria namanya Wangsa Suta dan seorang putri namanya Nyipudak Arum. Kisah cinta mereka ini itu yang melahirkan kota Sukabumi sekarang gitu. Jadi sewaktu itu mereka terkena masalah, kemudian harus terpaksa untuk berpisah. Kemudian Wangsa Suta menceritakan bahwa tunggulah aku di Gunung Parang, nanti di dekat pohon paku jajar berdahan 5 yang condong ke arah selatan. Aku akan di sana. Ternyata di tengah perjalanan Pudak Arum ternyata harus diculik, diasingkan ke sebuah pulau yang konon katanya di Pulau Putri di Sunda Kelapa yang sekarang Kepulauan Seribu. Kemudian Wangsa Suta pergi ke tempat perjanjiannya itu di Gunung Parang, tetapi nggak ada tuh si Pudak Arumnya, tidak menemukan itu. Maka gurunya tiba-tiba menasihati si Wangsa Suta ini agar tetap di sana. Suatu saat nanti kamu akan temukan Nyi Pudak Arum di wilayah itu. Setelah wilayah itu kamu bangun, kemudian nanti jadi pemukiman yang awalnya hutan gitu. Suatu saat nanti akan jadi pemukiman dan sampai sekarang jadi pemukiman. Jadi Wangsa Suta itu menurut legenda ini adalah orang pertama yang membuka wilayah kota Sukabumi ini. Dan kenapa Gunung Parang? Karena memang wilayah ini sudah ada sejak zaman Pajajaran. Nah itu latar Wangsa Suta dan Pudak Arum ini adalah masa kerajaan Pajajaran, gitu. Pasca runtuhnya Pajajaran itu, sekitar abad ke-15an. Gitu. Nah untuk drama musikal Tunggulah Aku di Gunung Parang ini, sebetulnya ceritanya kan memang sudah dipentaskan lebih dari satu kali. Ya. Apa yang membedakannya dengan pementasan kali ini? Kali ini mungkin pembedanya adalah lagu ya. Karena waktu itu kita pakai memang original, bukan original song. Kita pilih karya-karya lagu dari musisi-musisi Sukabumi. Kalau sekarang kita memang produksi lagu khusus gitu untuk pertunjukan ini. Gitu. Berarti ada lagu tentang drama musikal di Gunung Parang ini, ya, begitu. Khusus. Nah kita melihat dari proses pembuatan lagu sampai juga dramanya ini sangat menarik sekali. Dan hal apa yang paling menarik dari si pembuatan drama maupun si musiknya ini? Ya, yang menarik sebetulnya karena idiomnya nantinya pertunjukan ini adalah Sunda ya. Kebudayaan Sunda dan lain sebagainya. Tapi saya tidak mau terkukung dengan wilayah itu gitu karena kita harus juga menyesuaikan dengan kondisi sekarang, bagaimana penonton, psikologi penonton dan lain sebagainya. Maka
musik yang disajikan akan jadi musik kontemporer gitu, memadukan unsur etnik dengan unsur-unsur modern gitu, instrumen yang dipakai juga instrumen modern gitu. Jadi tidak terbatas pada klasikal Sunda gitu, tapi juga lebih ke kontemporer. Gitu. Oke. Dan si drama musikal Tunggul Aku di Gunung Parang ini kan akan tayang di tanggal 15 Mei ini. Dengan waktu yang tinggal sedikit lagi, ini kira-kira kesulitan apa yang sudah dihadapi atau yang takutnya nanti ada yang bisa mengganggu terhadap si drama musikal ini? Ya, kekhawatiran sih sebetulnya hal-hal yang kecil ya, tapi seperti kesehatan pemain itu juga cukup mengganggu. Sekarang kan musimnya sakit gitu, jadi harus saling menguatkan gitu, saling nasihati, menjaga kesehatan gitu, karena kita kan akan dihadapkan pada jadwal yang ketat. Kemudian ada pre-show juga di Sukabumi, kemudian nantinya di sana di Jakarta tanggal 12 itu kita akan konferensi pers, kemudian ada serangkaian kegiatan latihan dan lain sebagainya gitu. Jadi itu sih stamina pemain. Oke. Nah, dan si drama musikal ini kan sempat tayang juga beberapa kali di Sukabumi. Nah, yang menjadi proses hingga bisa di ACC untuk bisa tayang di Jakartanya ini seperti apa prosesnya? Kita submission sebenarnya, jadi submit ya. Kita tahu bahwa Galeri Indonesia Kaya adalah tempat pertunjukan yang sangat-sangat membanggakan sebenarnya bisa perform di sana. Waktu itu kita mencoba untuk submit judul ke mereka, ada dua judul yang kita submit ke Galeri Indonesia Kaya. Lama juga, selang 1 bulan kalau nggak salah, mereka baru merespon. Tapi awalnya di tanggal yang kita ajukan awalnya itu mereka nggak bisa sebenarnya, karena ternyata memang Galeri Indonesia Kaya sudah punya jadwal yang firm gitu ya, sampai akhir tahun gitu di weekend. Jadi tapi yang aku dengar adalah mereka tertarik dengan folklore ini, mereka tertarik dengan Sukabumi, sehingga mereka kasih kesempatan untuk silahkan kita yang memilih tanggal lain katanya gitu. Jadi akhirnya kita hitung dengan waktu persiapan, muncullah dari kita sebenarnya tanggal 15 Mei. Waktu itu sempat ngobrol juga offline ke sana, kita ketemu dengan teman-teman Galeri Indonesia Kaya di Jakarta, sempat nge-present sedikit gitu soal ini apa dan sebagainya, dan ternyata mereka suka gitu dengan ceritanya, dengan kemasannya gitu. Akhirnya dapatlah kesempatan untuk bisa perform 15. Dan setelah ini sebenarnya mereka kemarin sempat lagi nanya, ini yang satu laginya mau kapan gitu. Ya, sudah ditanya untuk drama selanjutnya. Nextnya, karena kemarin kita sempat submit yang Sri Asih juga kan. Yang Sri Asih itu sempat kita submit juga. Karena kemarin waktu meeting online kemarin, mereka juga nanya, ini Sri Asih kira-kira mau di bulan apa nih? Gitu. Terus saya bilang, ini dulu deh, beresin dulu. Kita selesaikan dulu ini, nanti kita ngobrol untuk next show-nya lagi gitu. Mungkin yang bikin menariknya adalah ini kan cerita rakyat dari Sukabumi yang sebetulnya bahkan mungkin orang Sukabumi sendiri belum mengetahui ada cerita rakyat tentang seperti ini gitu. Dan sebetulnya saya pun ketika mendengar, oh ini agak baru nih untuk saya gitu. Dan ini pasti menarik sekali untuk apalagi kita diberi kesempatan untuk perform di Jakarta. Nah, saya ingin bertanya mengenai pemainnya. Karena ada beberapa pergantian pemain dari pertunjukan sebelumnya. Nah, ini bagaimana sih cara memilih si pemainnya yang cocok dengan Tunggul Aku di Gunung Parang ini? Ya, sebetulnya penambahan ya, karena main cast-nya kayak Pudak Arum dan Waksa Suta masih tetap itu. Cuman yang sekarang itu kita tambah tokoh Nini Tumpai dan Ki Jaro gitu. Nah, penambahan itu tentunya harus disesuaikan juga dengan naskah gitu nantinya. Apakah dia mampu gitu memerankan karakter itu dan ataukah tidak gitu. Kita sesuaikan dan akhirnya dengan Ramli sebagai Ki Jaro, kemudian Ica sebagai Pudak Puntang Mayang, kemudian Nini Tumpai itu sama Nadia gitu. Itu cocok kayaknya. Dan si chemistry pemainnya ini seperti apa? Karena sudah pernah garapan sebelumnya, jadi chemistry mereka bangun sendiri, jadi udah temenan aja, udah sahabatan gitu, jadi enak lah. Sebenarnya mungkin karena awalnya mereka bukan pemain musikal gitu ya, rata-rata backgroundnya bukan aktor, aktris gitu, rata-rata backgroundnya penyanyi gitu ya. Adit kan juga musisi gitu ya, tapi dia juga chef gitu ya. Mungkin yang satu-satunya aktor di sini Ebo sebenarnya ya, yang jadi Ebo dan Keila sebenarnya yang jadi Pudak Arum dan Waksa Suta. Tapi mereka juga belum terbiasa musikal karena ada challenge harus mereka nyanyi
nyanyi secara langsung gitu. Nah, jadi itu sebenarnya yang bikin proses ini jadi sangat menarik sebenarnya, karena akhirnya masing-masing pemain belajar hal baru di proses ini gitu. Yang tadinya cuma nyanyi harus belajar acting, yang tadinya punya acting harus belajar nyanyi juga gitu. Jadi memang secara proses menarik ketika pemain-pemain ini dan gini, aku mesti bilang ini given banget ya, karena pemain-pemain ini nggak rewel gitu ya, mereka menikmati prosesnya, mungkin karena jadi hal yang baru buat portofolio hidup mereka juga gitu. Jadi benar-benar bonding banget, karena ya bukan judul pertama juga mereka gabung di satu produksi, ada sebelumnya juga, dan cukup bonding sih pada akhirnya hari ini pemainnya. Oke, nah seperti yang tadi juga udah dijelaskan sama Kang Iyo, kalau misalkan Galeri Indonesia Kali ini ternyata meminta drama musikal selanjutnya setelah Tunggul Aku di Gunung Parang yang bahkan belum sempat pentas, belum pentas gitu. Nah, kita akan membahas mengenai harapan selanjutnya seperti apa Ngajagi juga, dan juga persiapan selama proses Tunggul Aku di Gunung Parang ini seperti apa. Namun kita juga akan menjeda dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di Sapa Sukabumi. Demo pengemudi ojek online di Kota Cirebon, Jawa Barat berlangsung ricuh. Aksi juga dilakukan di Balai Kota Cirebon. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Kasus pelecehan seksual saudara dokter kandungan pelaku pelecehan di salah satu klinik di Garut, Jawa Barat telah ditahan. Saudara, saatnya kita akan lihat bagaimana situasi lalu lintas pada sore hari ini. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Jika peristiwa ini terbukti terjadi pelecehan seksual terhadap pasien, apa sanksi terberat dari IDI? Topik-topik hangat dibahas bersama narasumber kredibel. Perusahaan wisata luar angkasa Blue Origin milik Jeff Bezos membawa sejumlah tokoh perempuan termasuk penyanyi Katy Perry berwisata ke luar angkasa. Kami lengkapi referensi Anda dengan berita peristiwa teraktual. Ikuti Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Sukabumi bersama saya Anissa Nurul Fitriani, dan kita masih berbincang mengenai drama musikal Tunggulah Aku di Gunung Parang bersama penulis sekaligus sutradara Den Aslam dan juga produsernya Kang Rio. Nih, kita sudah ada di segmen terakhir. Di harapan untuk drama musikal Tunggulah Aku di Gunung Parang ini sebetulnya apa nih? Dari Den Aslam dulu lah, selaku penulis dan juga sutradara. Ya, saya harapkan sih ini jadi wajah baru yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia ya, karena ya belum tentu orang Sukabumi juga tahu tentang folklore ini, apalagi orang di luar Sukabumi. Tapi ini salah satu gerbang untuk ke sana gitu, supaya orang-orang tahu oh Sukabumi itu punya legenda yang begini gitu. Ada Romeo dan Julietnya Sukabumi juga gitu, Wangsa Suta dan Pudak Arum gitu, supaya orang-orang lebih tahu dan lebih melirik Sukabumi yang nantinya efeknya akan kemana-mana kan tentunya gitu dari kebudayaan ini. Yang pasti kita juga berharap bahwa anak cucu kita nanti juga bisa mengenal mengenai Romeo dan Julietnya Sukabumi. Ditambah lagi ini kan legenda yang seharusnya juga bisa kita lestarikan melalui pentas yang kita lebih menarik. Oke, dari Kang Rio sendiri nih. Sebenarnya kalau aku mungkin menyoroti SDM ya, maksudnya selain dari sisi cerita, akhirnya juga harapannya adalah si talent Sukabumi ini itu bisa juga terekspos di ekosistem nasional lah gitu. Jadi akhirnya kita bisa membuktikan bahwa aktor, penata teknis gitu ya, sutradara, penulis, produser, tim pertunjukan di sini juga ada dan keren gitu. Jadi harapannya adalah ini jadi batu loncatan kita untuk bisa lebih memperkenalkan lagi nantinya talenta-talenta Sukabumi. Kebetulan aku juga develop namanya Ngajagi Theater Company, itu adalah wadah inkubasinya buat talent-talent tadi, sehingga nantinya semakin banyak lagi judul, semakin banyak lagi kesempatan buat pentas, semakin banyak lagi bisa talent-talent dari Sukabumi ini dilibatkan dan diperkenalkan ke ekosistem nasional gitu.
Itu sih harapannya. Ya pasti kita juga berharap bahwa aktor-aktor Sukabumi yang bahkan dari background yang tadi berbeda, ada yang musisi, ada yang chef bahkan tiba-tiba menjadi aktor, itu kan menjadi wajah yang baru, yang segar juga untuk dunia pertunjukan drama musikal ini. Nah, saya juga ingin penasaran nih tentang rencana ke depannya seperti apa nih Kak Gio? Tentunya ini bukan pertunjukan terakhir kita di tahun ini ya, jangan sampai. Setelah 15 Mei kita ada rencana untuk ikut di Festival Musikal Indonesia. Jadi ada satu hajatan yang sangat prestisius gitu ya di Indonesia ya, namanya FMI, Festival Musikal Indonesia. Itu juga diselenggarakan oleh Galeri Indonesia Kaya juga, oleh Jarum Foundation juga. Kita lagi kejar supaya judul kita bisa masuk ke sana nanti di bulan November. Itu performnya di Ciputra Artpreneur di Jakarta juga. Kita lagi ngejar sana, terus kita juga rencananya mau ada 1 kali show di Sukabumi juga. Sri Asri Riran itu mau kita rencanakan akan hadir lagi tahun ini. Lalu ada 2-3 judul monolog yang sudah siap sebenarnya naskahnya. Sudah ada, nantilah kita bocorin. Belum bisa kita bocorin, tapi ada 3 naskah yang sudah disiapkan, yang soal Sukabumi juga. Spin-off ini. Spin-off dari Tunggulah Aku. Tokoh-tokoh yang sedikit di sini dimunculkan, tapi mereka punya sesi khususnya. Ada 3 judul yang juga siap dipentaskan di luar sih sebenarnya gitu harapannya. Jadi lumayan lah, agak padat lah. Padat sekali ya ternyata. Ya, banyak sekali. Betul cerita yang sudah disiapkan ini sangat banyak juga. Dan yang spin off itu kira-kira akan dipentaskan di Sukabumi dulu atau langsung di luar? Kayaknya harus di luar dulu deh gitu supaya okay. nantinya lebih dulu aja. Boleh sedikit dipromosikan tentang Tunggulah Aku di Gunung Parang ini yang akan tayang di tanggal 15, silahkan boleh siapa? Ya, teman-teman semua, jangan lupa saksikan. Walaupun sebenarnya penontonnya sangat dibatasi sih dan undangan gitu ya. Tapi doakan semoga lancar, semoga sukses pertunjukan kami Ngajagi Kreasi Nusantara, pertunjukan musikal Tunggulah Aku di Gunung Parang tanggal 15 Mei di Galeri Indonesia Kaya. Tapi sebenarnya teman-teman kalau di Sukabumi ada yang mau nonton, kita ada pre-show tanggal 11 Mei di Balai JNIT. Syaratnya sebenarnya cukup mudah dengan membeli merchandise. Merchandise-nya bagus banget. Kita punya merchandise, ada kaos, ada tote bag, ada t-shirt, ada tote bag, ada keychain dan sebagainya. Tapi juga mereka yang beli merchandise kita akan kita kasih invitation untuk lihat pre-show kita di tanggal 11. Oke, siap. Itu. Mungkin ada tambahan dari Den Aslam? Ya terus berapresiasi karya-karya orang Sukabumi ya. Karena pride kota kecil itu biasanya agak berbeda ketika ditampilkan di kota-kota besar gitu, terutama di Jakarta gitu. Maka beberapa orang Jakarta juga melihat kami ini cukup kaget juga, oh adalah di Sukabumi kayak gini gitu. Tapi insya Allah dengan rencana-rencana tadi ke depan gitu, kita sudah padat sekali gitu, banyak naskah yang harus dipentaskan, kemudian banyak garapan yang harus diselenggarakan. Mudah-mudahan teman-teman Sukabumi semakin terbuka wawasannya tentang musikal terutama ya, tentang teater seni pertunjukan ini, dan next bisa berapresiasi gitu. Dan tunggu nanti tanggal 11 beli merchandise-nya, datang ke pre-show-nya Tunggulah Aku di Gunung Parang di Balai JNIT gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang udah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang mengenai Tunggulah Aku di Gunung Parang. Jadi saudara, meskipun kota Sukabumi ini kota yang kecil, namun kita juga harus percaya diri dan bisa membuktikan bahwa banyak sekali karya yang menakjubkan, mahakarya yang akan kita perkenalkan ke kota luar bahwa Sukabumi pun bisa. Bahwa kita bisa mulai dari kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak mengenali bagaimana cerita rakyat di Sukabumi dan bagaimana kebudayaan yang ada di Sukabumi. Baik saudara, saya Anissa Nurul Fitriani, sampai berjumpa lagi di Sapa Sukabumi selanjutnya. Nyalakan pagi dengan energi berita terpercaya. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda hari ini. Update peristiwa terhangat dari dalam dan luar negeri bersama narasumber kredibel. Untuk jalani hari lebih positif, ikuti Sapa Indonesia Pagi setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV.
bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang. Live di Kompas TV. Demo pengemudi ojek online di Kota Cirebon, Jawa Barat berlangsung ricuh. Aksi juga dilakukan di Balai Kota Cirebon. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Kasus pelecehan seksual saudara dokter kandungan pelaku pelecehan di salah satu klinik di Garut, Jawa Barat telah ditahan. Saudara, saatnya kita akan lihat bagaimana situasi lalu lintas pada sore hari ini. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV.